Zaskia Gotik menjadi duta Pancasila. Ya, setelah dikecam gara-gara dianggap melecehkan lambang negara, penyanyi dangdut ini malah dipilih menjadi duta Pancasila oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di MPR. Sebagai pekerja seni dan publik figur yang mampu mempengaruhi masyarakat di media, Zaskia nantinya diharap ikut mengkampanyekan Pancasila bersama MPR kepada masyarakat. Bahkan pada Jumat 8 April lalu, Kementerian Pertahanan mengangkat Zaskia Gotik menjadi dokter klinik Pancasila. Wow, sebagai dokter klinik Pancasila, Zaskia diharapkan bisa ikut menyemangati anak bangsa untuk mau memahami dasar negara kita. Bukan memperbaiki ya, belajar. Meningkatkan kualitas diri. Kualitas. Jadi ya Neng kan kurang tahu pelajaran mengenai Pancasilaan ya, kurang begitu tahu. Jadi ya di sini saatnya Neng belajar. Jam 1, jam 2, jam 3, kau tak datang. Jam 4, jam 5, jam 6, hari mulai petang. Jam 7, 8, 9, Semua berawal dari jawaban Zaskia Gotik dalam sebuah acara di televisi swasta 15 Maret lalu. Jawaban Zaskia tentang tanggal kemerdekaan maupun gambar pada sila kelima Pancasila memang terkesan nyeleneh dan asal-asalan. Meskipun dalam suasana humor, perkataan Zaskia Gotik oleh beberapa kalangan dianggap tidak pantas untuk diucapkan. Banyak orang yang Neng nih lulusan Pura-pura, SD, pura-pura, lain-lain sebagainya gitu. Ya jujur, ya pertanyaan ini pertanyaan berat buat Neng gitu. Sama sekali Neng tidak tahu jawabannya gitu. Ya makanya di situ Neng dengan kondisi lagi bercanda, semuanya lagi ketawa, lagi happy. Jadi terbesitlah di pikiran Neng untuk menulis gitu loh. Gitu. Jadi mengalir begitu aja gitu, spontanitas gitu aja gitu. Jadi kalau Neng dibilang Neng sengaja, tuh ya Allah siapa yang sengaja? Selain sanksi sosial berupa kecaman masyarakat, penyanyi bernama asli Zaskia Sinta ini juga harus rela kehilangan banyak job. Ditambah lagi, penghargaan sebagai penyanyi dangdut pendatang baru fenomenal dari Papri juga batal diterima. Zaskia mengakui perkataannya tentang lambang negara tercetus secara spontan. Penyanyi dengan ciri khas goyang itik ini pun mengakui kesalahannya dan tak ingin menyalahkan siapapun. Neng tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Neng tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Neng tidak mau menyalahkan ini enggak. Itu kelalaian dari Neng sendiri aja. Meski sudah mengakui kesalahannya, penyanyi dangdut berusia 25 tahun ini pun dilaporkan beberapa kalangan ke Polda Metro Jaya. Penyanyi yang tenar lewat lagu 1 jam saja ini juga memenuhi panggilan dari DPR akhir bulan Maret lalu. Pada kesempatan yang sama, Zaskia menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengumandangkan lagu Padamu Negeri sebagai wujud nasionalisme. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Permohonan maaf terus dilontarkan Zaskia Gotik pada setiap kesempatan. Tak hanya kepada masyarakat Indonesia, Zaskia juga meminta dibukakan pintu maaf kepada segenap pejabat negara Republik Indonesia. Untuk pemerintahan Neng meminta maaf kepada Bapak Presiden RI dan DPR RI, untuk Panglima, untuk Kepala Kejaksaan Agung, dan untuk Ketua MA, dan untuk Kapolri. Well, semoga ya setelah mengikuti latihan kepemimpinan Pancasila, Zaskia bisa mengetahui dasar negara dan mengamalkan sila-sila di dalamnya. Pemirsa dulu sekarang kalau tentang Pancasila, baik itu lambang-lambangnya, terus juga isinya, itu dulu adalah salah satu mata pelajaran saya waktu SD.
Nah, sekarang saya mau coba tanya-tanya warga Jakarta di sini nih. Kira-kira mereka masih ingat nggak sih kalau tentang Pancasila? Ayo kita tanya. Sumpah aku nggak tahu. Nggak tahu ya, ya nggak apa-apa. Yang penting jawabnya jangan asal ya. Kalau sila ketiga, gambarnya apa? Padi. Benar nggak sih? Enggak. Enggak ya, Oke, salah. sila keempat. Sila keempat. Apa ya? Jadi lupa nih, serius. Oh, lambang sila pertama itu apa ya? Bintang. Betul. Betul. Itu dapat hadiah nggak? Terus kalau sila keempat apa tuh? Sila keempat itu yang kerakyatan dipimpin oleh Mas gitulah. Lambangnya? Padi kalau nggak salah. Yakin? Nggak. Nah, saya mau tanya tentang lambang sila ketiga. Apa tuh gambarnya? Aduh lupa mas, udah lama banget. Oke, satu lagi. Kalau sila kelima? Yang lagi lumayan rame nih. Apa ya? Terot. Duh, kok pada lupa sih tentang Pancasila? Demi kehormatan bangsa. Dulu sekarang mau kasih info dulu nih tentang asal-usul Pancasila. Keindahan Danau Kelimutu yang memiliki 3 warna berbeda di setiap kawahnya membuat Kabupaten Ende dikenal masyarakat Indonesia bahkan dunia. Tapi nggak banyak yang tahu kalau dari Kabupaten Ende yang terletak di Pulau Flores ini, ilham tentang Pancasila pertama kali didapat oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ke arah selatan dari Kelimutu ada kota Ende yang merupakan kota terbesar di Flores. Dulu tahun 1934 sampai dengan 38 di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno pernah diasingkan oleh Belanda ke kota pesisir selatan Pulau Flores ini. Tahun 54, rumah tempat tinggal Bung Karno di Ende yang berada di tengah-tengah pemukiman warga diresmikan menjadi museum dan situs Bung Karno. Bangunan yang ada sekarang merupakan hasil renovasi pada tahun 2012 dan hingga kini menjadi salah satu wisata sejarah di kota Ende. Di dalam rumah, pengunjung bisa melihat barang-barang yang dulu digunakan Bung Karno dan Bu Inggit. Bahkan karya Bung Karno berupa tulisan naskah teater dan lukisan juga dipamerkan di museum ini. Ya pemirsa, selain alat-alat rumah tangga dan karya seni, di sini kita juga bisa lihat ini nih kamar tidur yang digunakan oleh Bung Karno selama 4 tahun tinggal di sini. Ini barang-barangnya ada lemari, ada ranjang, alat gantungan baju, semuanya masih asli yang dipakai dulu. Nah, kisah pembuangan Bung Karno di Ende ini pernah dibikin filmnya tahun 2013 silam. Kita lihat dulu seperti apa cuplikan filmnya. Ini dia. Selamat datang di Ende, Bu. Terima kasih. Film yang dibintangi Baim Wong sebagai Bung Mohon Karno maaf. dan Paramita Rusady sebagai Inggit Garnasih ini menceritakan keseharian Bung Karno saat diasingkan di kota Ende. Ik ben geen crimineel. Film yang diluncurkan tahun 2013 ini berlokasi syuting di kota Ende agar sesuai dengan kisah aslinya. Siapa yang saya baca? Kamu ulangi kata-kata saya. Dengar yang baik-baik. Plaats Desta. Salah satu lokasi wisata di Ende, Gunung Kelimutu pun juga tampak di film ini saat Bung Karno berdiskusi dengan seorang pastor tentang keberagaman Indonesia. Bangsa. Dalam film juga terdapat adegan Bung Karno yang sedang merenung di bawah pohon sukun. Selama pengasingan di Ende, Bung Karno memang banyak menghabiskan waktu untuk merenung dan berpikir. Dari yang maha ada. Untuk mengenang kegemaran Bung Karno merenung di bawah pohon sukun, tahun 2013 dibangun patung Bung Karno yang nampak sedang duduk berpikir. Patung perunggu Bung Karno ini menggantikan patung sebelumnya yang dibangun dalam posisi berdiri.
Ya kalau Bung Karno merenungkan masa depan bangsa, saya merenungkan kapan jodoh saya datang. Ya disinilah tempatnya Bung Karno sering merenung dan berpikir, tepatnya di bawah pohon sukun itu tuh. Tapi ini adalah pohon sukun yang baru, soalnya pohon sukun yang lama sudah rapuh termakan usia. Nah uniknya, pohon sukun yang lama dengan yang baru ini sama-sama bercabang 5 yang menginspirasi Bung Karno untuk membuat Pancasila. Karena faktor sejarah, nggak heran ya kalau kota Ende juga disebut sebagai kotanya Bung Karno. Apalagi disinilah pertama kali Bung Karno berpikir tentang dasar negara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Ide tentang Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dulu. Tanggal inilah yang dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila kemudian disandingkan dengan burung Garuda sebagai lambang negara dan mulai digunakan secara resmi pada tahun 1950. Nah pemirsa, Garuda sebagai lambang negara memang diambil dari mitologi Hindu. Keberadaan Garuda sebagai raja burung pun hanya dianggap mitos. Namun Garuda juga sering disamakan dengan burung Raja Wali atau elang yang juga dikenal kuat. Jenis elang yang paling mirip dengan karakter Garuda adalah elang Jawa. Kemiripan dengan lambang negara Indonesia terletak pada jambu dan paruh bengkok yang menjadi ciri khas elang Jawa. Dulu, elang Jawa banyak ditemukan di daerah perbukitan dengan hutan yang lebat. Namun kini, keberadaan elang Jawa sudah berkurang sehingga pada tahun 92, burung ini dinyatakan sebagai satwa yang harus dilindungi. Perburuan menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah hewan karnivora ini di alam liar. Harga elang Jawa yang cukup tinggi di kalangan pecinta burung membuat hewan ini banyak diburu. Apalagi elang Jawa hanya menghasilkan 1 butir telur setiap tahun. 1 telur yang dihasilkan seekor elang Jawa pun belum tentu bisa menetas dan tumbuh hingga dewasa. Gak cuma perburuan liar, penebangan pohon dan perubahan fungsi hutan juga menjadi penyebab hewan langka ini semakin sulit ditemui di masa sekarang. Duh, sayang banget ya. Selain oleh pemerintah Indonesia, elang Jawa juga dinyatakan endangered atau diambang kepunahan oleh Organisasi Konservasi Dunia. Sebagai hewan yang memiliki kemiripan dengan lambang negara kita, elang Jawa memang wajib dilestarikan. Habis ini kita masih mau bahas soal Garuda ya. Stay tune.